Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dari akad dari chapter 7 juga kebetulan tentang laptop and other mobile device. Yang akan kita jelaskan dari konten laptop and other mobile device ada kurang lebih ada 7 poin ya. Yang pertama ada karakteristik laptop dan perangkat bergerak lainnya. Yang kedua ada konfigurasi laptop. Yang ketiga instalasi dan konfigurasi perangkat kelas dalam komponen laptop. Yang keempat ada ikhtisar perangkat keras perangkat seluler lainnya. Yang kelima ada konektivitas jaringan dan jumlah. Yang keenam ada perawatan pencegahan untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang ketujuh ada proses pemecahan masalah dasar untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang di PowerPoint ini disusun oleh saya, Bintang Fitriawan. Saya Berdayani Nurhaliza. Saya Nurul Aulia. Saya Rizky Nugraha. Saya Nurul Aulia akan menjelaskan tentang karakteristik laptop dan perangkat bergerak lainnya. Yang pertama ada mobilitas. Mobilitas dalam teknologi informasi berarti kemampuan untuk mengakses informasi secara elektronik dari lokasi yang berbeda di luar rumah atau kantor. Konektivitas seluler hanya dibatasi oleh ketersediaan jaringan seluler atau data. Perangkat seluler memiliki daya mandiri dalam bentuk baterai yang dapat diisi ulang. Umumnya berukuran kecil dan ringan, serta tidak bergantung pada perangkat periferal lain yang terhubung, seperti mouse dan keyboard untuk beroperasi. Beberapa contoh perangkat seluler adalah laptop, tablet, smartphone, jam tangan pintar. Selanjutnya ada perangkat yang dapat dipakai yaitu augmented reality dan virtual reality. Augmented reality atau IR adalah grafik komputer yang diintegrasikan dengan apa yang terlihat di dunia nyata, biasanya melalui kamera perangkat. IR adalah virtual reality atau VR. Dalam VR, pengguna memakai headset khusus yang menampilkan grafik dari komputer terpisah. Grafiknya adalah 3D yang imersif dan menciptakan dunia yang sangat realistis. Gerakan pengguna VR dideteksi oleh sensor yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan bergerak di lingkungan virtual. Selanjutnya ada laptop dan perangkat seluler. Yang pertama ada jam tangan pintar. Jam tangan pintar adalah perangkat yang dapat dikenakan dengan tampilan layar sentuh yang sangat kecil, dapat menjalankan OS dan aplikasi khusus, menawarkan sensor yang bertukar data dengan ponsel pintar melalui Bluetooth. Yang kedua ada fitness tracker, perangkat yang dapat dikenakan dengan tujuan khusus yang memonitor fungsi jantung dan aktivitas fisik. Yang ketiga, laptop dapat berjalan dengan baterai atau dicolokkan. Biasanya menjalankan OS penuh dan dapat menjalankan perangkat lunak desktop. Yang keempat ada e-reader. Perangkat ini bertujuan khusus dengan layar hitam putih 6 inci atau lebih besar yang dioptimalkan untuk membaca teks. Yang kelima ada tablet. Tablet menjalankan OS seluler. Layar sentuh yang lebih besar dengan sebagian besar berukuran sekitar 8 inci secara diagonal. Dan yang terakhir ada smartphone. Smartphone menggunakan OS seluler khusus dan memiliki ukuran layar kecil rata-rata 5 inci. Layar sentuh tanpa keyboard fisik. Selanjutnya ada motherboard. Sifat laptop yang ringkas memerlukan sejumlah komponen internal agar dapat muat di ruang yang sedikit. Pembatasan ukuran tersebut mengakibatkan beragamnya faktor bentuk sejumlah komponen laptop, seperti motherboard, RAM, CPU, dan perangkat penyimpanan. Motherboard sendiri juga terbagi atas dua, yaitu motherboard laptop dan motherboard desktop. Komponen internal terbagi atas 4,
yaitu RAM, CPU, drive SATA, dan solid state drive, di mana RAM berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sederhana berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. CPU berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data dari perangkat lunak. SATA digunakan untuk menghubungkan HDD atau SSD ke sistem komputer, dan solid state drive digunakan untuk menyimpan data menggunakan perangkat IC. Tombol fungsi khusus atau tombol FN. Tujuan dari tombol fungsi atau FN adalah untuk mengaktifkan fungsi kedua pada tombol serbaguna. Beberapa contoh fungsi yang dapat diakses adalah tampilan ganda, pengaturan volume, pilihan media seperti fast forward atau rewind, lampu latar papan ketik, orientasi layar, kecerahan layar, Wi-Fi, seluler, dan Bluetooth aktif atau nonaktif, opsi media seperti putar atau mundur, panel sentuh aktif atau nonaktif, GPS aktif atau nonaktif, dan mode pesawat. Komponen tampilan laptop. Yang pertama ada OLED. OLED ini menggunakan piksel yang menyala sendiri-sendiri. Yang kedua ada digitser yang mengubah tindakan sentuhan menjadi sinyal digital. Yang ketiga ada CCFL yang menggunakan tabung fluoresen yang terhubung ke inverter yang digunakan untuk mengubah DC ke AC. Dan LCD yang menggunakan lampu latar berpendar untuk menerangi tampilan layar, dan yang terakhir inverter yang menggunakan piksel yang menyala secara individual. Yang terakhir ada webcam dan mikrofon. Sebagian besar laptop saat ini memiliki webcam dan mikrofon internal. Webcam biasanya diposisikan di bagian atas tengah layar. Mikrofon internal seringkali dapat ditemukan di sebelah webcam. Beberapa produsen mungkin menempatkan mikrofon di sebelah keyboard atau di sisi laptop. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang laptop hardware and component installation and configuration. Yang pertama ada judulnya, yang pertama ada pengatur konfigurasi power atau daya, power management atau daya memanage daya. Itu ada bisa dijelaskan dalam standar internasional, yaitu di Advanced Configuration and Power Interface atau disingkat ACPI. Advanced Configuration and Power Interface menciptakan jembatan antara perangkat keras dan sistem operasi dan memungkinkan teknisi membuat skema manajemen daya untuk mendapatkan kinerja terbaik atau dari laptop. Status Advanced Configuration and Power Interface yang ditunjukkan dalam tabel berlaku untuk sebagai besar komputer, namun status ini sangat penting ketika mengelola daya di laptop. Berikut ada tabelnya. Statusnya ada S0 sampai S5. Untuk penjelasannya, S0 untuk komputer hidup dan CPU berjalan. S1 CPU dan RAM masih menerima daya, namun perangkat yang tidak digunakan akan dimatikan. S2 CPU mati tetapi RAM disegarkan. Sistem berada dalam mode yang lebih rendah dari S1. Dari S3 CPU mati dan RAM diatur kecepatannya refresh yang lambat. Mode ini sering disebut simpan RAM. Keadaan ini dikenal sebagai mode penangguhan. S4 CPU dan RAM mati, isi RAM disimpan ke sementara di hard disk. Mode ini juga disebut simpan ke disk karena ini dikenal sebagai mode hibernasi. Untuk S5, keadaan komputernya mati. Berikut ada mengelola cara pengaturan HP di BIOS. Yang pertama, step 1 masuk ke pengaturan BIOS atau UEFI. Yang kedua, cari dan masuk ke menu pengaturan power management. Ketiga, gunakan tombol yang sesuai untuk mengaktifkan mode ACPI. Yang terakhir, simpan dan keluar. Untuk mengelola pengaturan laptop power atau daya,
Di sini bisa dibuka di control panel, buka heart rate and sound, pilih option power option, dan edit plan setting. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang ini. Di sini ada tampilan untuk on battery and plug-in. Untuk on battery itu biasanya saat keadaan laptop standby bisa diatur untuk kecepatan untuk sleep atau turn off matikan layarnya selama 10 menit atau paling cepatnya kurang lebih 15 detik, paling lamanya tidak di never. Untuk plug-in itu dalam keadaan mode charging. Lalu di subjudul kedua ada konfigurasi nirkabel atau wireless. Di sini ada konfigurasi untuk Bluetooth. Yang pertama, spesifikasi teknis Bluetooth dijelaskan oleh Standard Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE E 802.15.1. Perangkat Bluetooth mampu menangani suara, musik, video, dan data. Untuk klasifikasi Bluetooth seperti yang digambar ada 3 kelas ya di sini ya. Di sini ada yang bisa diatur dalam powernya ada berapa miliwatt dan approximately distance untuk jangkauan luasnya. Untuk kelas 1 itu jangkauan tertinggi ada di 100 meter, untuk kelas 2 di 10 meter, dan kelas 3 di 1 meter. Lalu untuk spesifikasi Bluetooth ada 5 bagiannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk versinya dari versi 1.2, untuk data transfer rate-nya ada 1 megabit per second. Yang paling terbaru ada versi 5.0 per LE. 5 spesifikasi teknologi tersebut mampu menghasilkan kecepatan transfer, jangkauan, dan kompulsi daya yang berbeda. Setiap versi berikutnya menawarkan peningkatan kemampuan. Misalnya versi 1.3 teknologi lama dengan kemampuan terbatas dan konsumsinya tinggi. Versi yang lebih baru seperti versi 4 dan 5 ditujukan untuk perangkat yang memiliki daya terbatas dan tidak memerlukan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Selain itu, versi 5 memiliki 4 kecepatan dan data yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai rentang transmisi dari 125 kilobit per second, 500 kilobit per second, 1 megabit per second, hingga 2 megabit per second. Untuk selanjutnya di sini masih tentang Bluetooth ya. Untuk koneksi laptop ke Bluetooth itu Windows mengaktifkan koneksi ke perangkat Bluetooth secara default. Jika koneksi tidak aktif, carilah saklar di bagian depan atau samping laptop. Itu biasanya Bluetooth yang dinyalakan secara manual, yang dikasih berupa switch atau saklar gitu. Terus untuk beberapa laptop mungkin memiliki fungsi khusus pada laptop keyboard untuk mengaktifkan koneksi, contohnya kayak dijelaskan di 7.1 tadi yang oleh Nurul. Di situ ada fungsi FN. Nah, di situ bisa untuk menyalakan koneksi Bluetooth. Jika laptop tidak dilengkapi oleh Bluetooth, dapat membeli adapter Bluetooth yang dihubungkan ke port USB. Itu biasanya berupa eksternal. Lalu ada WAN seluler. Laptop dengan kemampuan WAN seluler terintegrasi tidak memerlukan instalasi perangkat lunak dan antena untuk aksesoris tambahan. Jadi saat menyalakan laptop, kemampuan WAN terintegrasi saat digunakan. Jika koneksi tidak aktif, carilah saklar di bagian depan samping laptop seperti yang tadi Bluetooth ya. Tapi untuk laptop sekarang biasanya udah canggih, biasanya cukup pakai tombol FN tadi bisa jadi, atau tinggal buka pengaturannya aja. Ada WiFi, tinggal cari WiFi mana yang akan dikoneksikan. Dan sekarang juga punya kan ponsel atau handphone atau smartphone yang lebih dikenal ya, udah ada personal hotspot, jadi dia sudah bisa memancarkan sinyal internet dari handphone dengan pakai
SIM card yang berupa GSM atau CDMA. Nah, ini gambar personal hotspot untuk dinyalakannya untuk di iOS ya biasanya kalau yang digambar. Kalau untuk di Android itu lebih mudah lagi biasanya. Kalau hotspot device ini seperti MiFi lah, WiFi portable yang kecil, seperti Bolt kalau Bolt. Untuk selanjutnya WiFi. Laptop biasanya mengisi internet dengan menggunakan adapter kabel atau wireless ya. Adapter wireless ini dapat dipasang ke laptop atau dipasang melalui port ekspansi. Biasanya ada 3 jenis adapter wireless utama itu digunakan di laptop, ada 3. Ada mini PCI, ada mini PCIe, yang satu lagi ada PCI Express Micro. Untuk mini PCIe, kartu mini PCI, sorry, untuk mini PCI memiliki 124 pin dan mampu memenuhi standar koneksi LAN kabel atau wireless 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. Untuk mini PCIe, kartu mini PCIe ini memiliki 54 pin dan mendukung standar yang sama seperti mini PCI dengan tambahan standar LAN kabel 802.11n dan 802.11ac. Dan untuk yang terakhir ini kartu mini PCI Micro PCI Express memiliki 54 pin yang mendukung standar yang sama dengan mini PCIe, dan ini bisa ditemukan di laptop baru yang lebih kecil seperti Ultrabook. Untuk selanjutnya titik 3 yaitu instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan komponen laptop. Yang pertama, saya akan menyalakan expansion slot. Expansion slot terbagi dari 4, ada expansion card, flash memory, smart card reader, dan SATA memory. Expansion card ini bisa ditemukan di komputer-komputer gitu ya, seperti di dalam motherboard. Untuk flash memory itu dia untuk menyimpan storage seperti contohnya hard disk SSD. Untuk smart card reader itu contohnya kayak mesin edisi untuk transaksi untuk di zaman sekarang ya. Dan terakhir ada SATA memory. SATA memory itu kayak RAM salah satunya. Untuk pergantian komponen laptop itu ada 2 juga. Ada istilah customer replaceable unit CRU. Nah, untuk customer replaceable unit ini unit yang dapat diganti oleh customer dan mudah diganti oleh customer-nya tersebut. Contohnya baterai atau RAM. Yang kedua ada field replaceable unit. Field replaceable unit ini yang tidak dapat diganti oleh orang awam dan biasanya hanya bisa diganti oleh teknisi laptop. Contohnya komponen dari LCD, motherboard, dan keyboard. Selanjutnya ada power atau daya ya. Nah, untuk penggantian power ini biasanya nggak jauh dari baterai. Power atau daya ini salah satu faktor penting juga dalam elektronik dan salah satu seperti laptop yang berfungsi untuk menyalakan laptop itu tersebut. Dan tanda-tandanya biasanya kalau misalnya baterai ini rusak, harus diganti itu karena baterai tidak dapat fungsi daya lagi, seperti baterai bocor juga atau baterai terlalu panas. Biasanya yang sering ditemukan kalau orang-orang pakai laptop, tapi dia harus standby charger. Nah, itu baterainya sudah bocor atau sudah rusak juga. Untuk selanjutnya ada penyimpanan internal dan optical drive. Untuk penyimpanan ini pun menjadi faktor terpenting dalam sebuah laptop ya. Untuk pergantian penyimpanan biasanya disebabkan oleh faktor pemakaian memori yang banyak sehingga penyimpanan penuh
Tetapi rata-rata orang yang mengganti penyimpanan ini tuh bukan di refresh tapi lebih seringnya ditambahkan seperti kayak hard disk. Oh, kalau sekarang udah lebih ke SSD, orang-orang mau ke SSD karena bentuknya lebih kecil dan lebih cepat untuk uh, di device-nya, di laptopnya biasanya. Maupun komputer juga sama, karena udah ada tetap pakai SSD. Dan rata-rata orang ganti RAM tuh di upgrade, ya rata-rata ditambahkan RAM-nya gitu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi perangkat keras dalam komponen laptop. Yang pertama ada perangkat keras seluler lainnya. Untuk suku cadang ponsel ada beberapa bagian, yaitu ada memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Istilah stored atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket. Yang kedua ada SIM card, yaitu kartu SIM, Subscriber Identity Module atau modul identitas pelanggan, adalah perangkat elektronik fisik sirkuit terpadu internal atau ICC yang mengidentifikasi dan mengautentikasi antara pengguna dan operator nirkabel dengan aman. Yang ketiga ada baterai. Baterai adalah elemen yang sangat penting dalam menunjang performa sebuah ponsel. Selanjutnya ada konektivitas kabel. Yang pertama ada kabel mini USB. Mini USB adalah konektor standar untuk perangkat-perangkat mobile. Yang kedua ada kabel USB-C. USB-C merupakan konektor USB antarmuka terbaru yang dikembangkan oleh USB Implementer Forum atau USB-IF dengan tujuan untuk menjadikan seluruh pengguna elektronik dapat memanfaatkan satu konektor untuk transfer data ataupun pengisian daya. Yang ketiga ada kabel micro USB. Micro USB merupakan perangkat penghubung versi mini dari USB, Universal Serial Bus. Selanjutnya ada kabel Lightning dan port. Connecting Lightning adalah konektor kecil yang digunakan smartphone Apple untuk mengisi daya dan menghubungkan device ke komputer. Terakhir ada kabel dan port eksklusif. Ini adalah contoh kabel dan port berpemilik port eksklusif atau khusus yang hanya dapat ditemukan di beberapa perangkat seluler. Selanjutnya ada koneksi nirkabel dan koneksi internet bersama. Yang pertama ada NFC atau disebut dengan Near Field Communication, adalah sebuah perangkat komunikasi antara kedua perangkat elektronik dengan jarak sekitar 4 cm atau kurang dari itu. Lalu kedua ada infrared. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain yang dikontrol oleh infrared dari jarak jauh seperti TV, set-top box, atau perlengkapan audio. Yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth adalah pertukaran data dalam jarak pendek antara dua perangkat berkemampuan Bluetooth. Terakhir ada mobile hotspot. Mobile hotspot adalah fitur yang berfungsi sebagai titik akses nirkabel untuk menyediakan koneksi internet kepada perangkat lain. Selanjutnya ada perangkat seluler khusus. Perangkat yang dapat digunakan yaitu perangkat yang dapat digunakan dalam smartphone,
Perangkat ini mendapat manfaat dari konektivitas jaringan dan fungsi-fungsi lanjutan. Selanjutnya, fitness monitor, perangkat yang dapat dikenakan dengan tujuan khusus yang memonitor fungsi jantung dan aktivitas fisik. Lalu ada smartwatch, perangkat yang dapat dikenakan dengan tampilan layar sentuh yang sangat kecil, menjalankan OS dan aplikasi khusus. Lalu ada VR atau AR headset, VR atau virtual reality dan AR augmented reality. Headset adalah perangkat wearable yang dirancang untuk menyediakan pengalaman multimedia yang imersif. Selanjutnya ada perangkat khusus. Yang pertama ada Global Positioning System, yaitu Global Positioning System yang disingkat dengan GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit. Satelit GPS terletak di luar angkasa dan mengirimkan sinyal kembali ke bumi. Lalu ada GPS receiver. Penerima GPS mengunci sinyal GPS yang terus-menerus menghitung posisinya relatif terhadap satelit-satelit ini. Setelah posisi ditentukan, penerima GPS menghitung informasi lain seperti kecepatan dan waktu, serta jarak ke tujuan yang diprogram. Lalu ada e-reader. Perangkat ini bertujuan khusus dengan layar hitam putih 6 inci atau lebih besar dan dioptimalkan untuk membaca teks. Konektivitas jaringan dan email. Data jaringan wireless dan seluler. Yang pertama ada jaringan data nirkabel. Koneksi jaringan nirkabel disediakan dengan biaya menggunakan data seluler. Jaringan seluler memerlukan menara seluler dan satelit untuk menciptakan jaringan cakupan global. Koneksi jaringan data seluler bisa menjadi mahal tanpa paket layanan yang sesuai. Setiap perangkat seluler memiliki 15 digit nomor unik yang disebut International Mobile Equipment Identity. Yang kedua ada standar komunikasi seluler. Ponsel diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Saat itu ponsel lebih besar dan besar tanpa standar interoperabilitas antar produsen ponsel menjadi sangat sulit. Standar industri telah menyederhanakan interkonektivitas antar penyediaan layanan seluler. Namun standar seluler belum diadopsi secara seragam di seluruh dunia. Oleh karena itu, beberapa telepon seluler mungkin hanya berfungsi di satu negara dan tidak beroperasi di negara lain. Selanjutnya ada Wi-Fi seluler. Yang pertama ada konfigurasi Wi-Fi di perangkat Android. Yang kedua ada konfigurasi Wi-Fi di perangkat iOS. Selanjutnya ada standar komunikasi. Ponsel diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Saat itu ponsel lebih besar dan besar tanpa standar interoperabilitas antar produsen ponsel menjadi sangat sulit. Standar industri telah menyederhanakan interkonektivitas antar penyedia layanan seluler. Selanjutnya ada mode pesawat. Mode pesawat berguna saat bepergian dengan pesawat atau saat berada di lokasi yang akses datanya dilarang atau mahal. Setelah mode pesawat diaktifkan, Wi-Fi, Bluetooth, dan fungsi nirkabel lainnya dapat diaktifkan kecuali untuk seluler. Keduanya, gambar tersebut menampilkan layar untuk mengaktifkan atau mengaktifkan mode pesawat di perangkat iOS. Dan layar untuk mengaktifkan atau mengaktifkan akses seluler di iOS. Selanjutnya ada hotspot.
Fitur seluler lainnya yang bermanfaat adalah menggunakan perangkat seluler sebagai hotspot. Misalnya, pengguna mungkin perlu menghubungkan komputer ke internet tetapi tidak tersedia koneksi Wi-Fi atau kabel. Ponsel dapat digunakan sebagai jembatan menuju internet melalui jaringan operator seluler. Ini membuka hotspot pribadi yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya ada Bluetooth. Pemasangan Bluetooth. Tingkat fisik untuk Bluetooth adalah standar frekuensi radio perangkat terhubung ke perangkat berkemampuan Bluetooth lain di tingkat protokol. Ini disebut sebagai pemasangan Bluetooth. Pada tingkat protokol, perangkat menyetujui kapan bit dikirim, bagaimana bit dikirim, dan apa yang diterima sebagai dengan apa yang dikirim. Selanjutnya ada mengkonfigurasi email. Selanjutnya ada pengantar email. Server email memerlukan perangkat Linux email seperti Microsoft Server, Exchange juga merupakan pengelola kontak dan perangkat Linux kalender. MAPI digunakan oleh klien Microsoft Office Outlook untuk menyambungkan ke server, Exchange untuk menyediakan manajemen email, kalender, dan kontak. Selanjutnya ada konfigurasi email Android. Perangkat Android mampu menggunakan aplikasi komunikasi dan layanan data di tingkat lanjut. Saat Anda mengkonfigurasi perangkat seluler Android untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk masuk ke akun Google dan Anda dengan alamat email dan kata sandi Anda. Perangkat menyinkronkan kontak, pesan, email, aplikasi, konten yang diunduh, dan informasi lainnya dari layanan Google. Selanjutnya ada konfigurasi email iOS. Perangkat iOS dikirimkan dengan aplikasi bawaan yang dapat menangani beberapa akun email secara bersamaan. ID Apple diperlukan untuk mengatur perangkat iOS. Semua perangkat iOS, aplikasi, dan konten ditautkan ke ID Apple Anda. Saat perangkat iOS dinyalakan untuk pertama kalinya, stop asisten memandu Anda untuk memproses menghubungkan perangkat yang masuk dengan atau membuat ID Apple. Selanjutnya ada email internet. Email lokal seperti email dikelola oleh Departemen IT lokal seperti jaringan sekolah, jaringan bisnis, atau jaringan organisasi. Yang kedua ada email internet. Layanan email di-hosting di internet dan dikendali oleh penyedia layanan seperti email. Selanjutnya ada sinkronasi perangkat seluler. Jenis data yang akan disinkronkan. Sinkronasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih dengan tetap menjaga konsisten data pada perangkat tersebut. Selanjutnya ada mengaktifkan sinkronisasi. Sinkronisasi biasanya berarti sinkronisasi data, namun arti sinkronisasi sedikit berbeda antara perangkat Android dan iOS. Perangkat Android dapat mensinkronkan data Anda dan data lainnya, termasuk dari Facebook, Google, dan Twitter. Hasilnya, semua perangkat yang menggunakan akun Google yang sama akan memiliki akses ke data yang sama. Hal ini memudahkan penggantian perangkat yang rusak tanpa kehilangan data. Android juga memungkinkan penggunaan memilih jenis data yang akan disinkronkan. Perangkat Android juga memiliki sinkronasi otomatis dengan fitur yang disebut sinkronisasi otomatis. Ini mensinkronkan perangkat dengan server penyedia layanan secara otomatis. Campur tangan pengguna untuk menghemat
bisa pakai baterai dapat menonaktifkan sinkronasi otomatis untuk semua sebagian data. Selanjutnya ada jenis koneksi sinkronasi. Sebagian besar perangkat Android tidak memiliki program desktop untuk melakukan sinkronasi data. Oleh karena itu, sebagian besar pengguna melakukan sinkronasi dengan berbagai layanan web Google, bahkan saat melakukan sinkronasi dengan komputer, desktop, atau laptop. Perangkat iOS juga dapat menggunakan Wi-Fi Sync untuk melakukan sinkronasi dengan iTunes. Untuk menggunakan Wi-Fi Sync, perangkat iOS harus melakukan sinkronasi terlebih dahulu dengan iTunes menggunakan kabel USB. Setelah itu, Anda bisa menggunakan Wi-Fi Sync atau kabel USB. Ketika perangkat iOS berada di jaringan nirkabel yang sama dengan komputer yang menjalankan iTunes dan dicolokkan ke sumber listrik, maka secara otomatis akan melakukan sinkronasi dengan iTunes. Di bab selanjutnya ada perawatan pencegahan untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang pertama, alasan pemeliharaan. Karena laptop dan perangkat seluler bersifat portable, mereka digunakan di berbagai jenis lingkungan. Akibatnya, dibandingkan komputer desktop, komputer lebih rentan terkena bahan dan situasi berbahaya, termasuk kotoran dan kontaminasi tumpahan, tetesan panas atau dingin berlebihan, dan kelembapan berlebih. Selanjutnya ada program perawatan preventif laptop. Program pemeliharaan preventif penting dalam mengatasi masalah tersebut dan harus mencakup jadwal pemeliharaan rutin. Pemeliharaan juga harus dilakukan ketika penggunaan menuntutnya. Jadwal pemeliharaan preventif untuk laptop dapat mencakup praktik yang unik untuk organisasi tertentu, namun juga harus mencakup prosedur standar pembersihan, pemeliharaan hardware, dan pembaruan perangkat lunak. Yang ketiga ada pemeliharaan pencegahan perangkat seluler. Perangkat seluler sering sekali dibawa dalam saku atau dompet. Mereka dapat rusak terkena tetesan, kelembapan berlebih, panas atau dingin. Meskipun layar perangkat seluler dirancang untuk mencegah goresan ringan, layar sentuh sebaiknya dilindungi menggunakan pelindung layar jika memungkinkan. Pemeliharaan preventif untuk perangkat seluler hanya memerlukan 3 tugas dasar, yaitu membersihkan, membuat cadangan data, dan menjaga sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir. Selanjutnya, bab terakhir, ada proses pencegahan masalah dasar untuk laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang pertama adalah menerapkan proses pemecahan masalah pada laptop dan perangkat seluler lainnya. Berikut adalah 6 langkah proses pemecahan masalah, yaitu step pertama, identify the problem. Step kedua, establish a theory of probable cause. Step 3, test the theory to determine the cause. Step 4, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Step 5, verify full system functionally and if applicable, implement preventive measures. Dan step yang terakhir yaitu document finding, action, and outcomes.
Lalu menerapkan proses pemecahan masalah pada laptop dan perangkat seluler lainnya, yaitu identifikasi masalahnya, menetapkan teori kemungkinan penyebabnya, menguji teori untuk menentukan penyebabnya, menetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya, memverifikasi fungsi sistem secara penuh dan jika berlaku menerapkan tindakan pencegahan, dan terakhir dokumen temuan tindakan dan hasil. Lalu ada masalah umum dan solusinya pada laptop dan perangkat seluler lainnya. Yang pertama, identifikasi masalah umum dan solusinya. Mengidentifikasi masalah laptop dan perangkat seluler lainnya dapat disebabkan oleh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, atau kombinasi ketiganya. Masalah umum dan solusinya pada laptop yang pertama yaitu piksel di layar mati atau tidak menghasilkan warna. Kedua, baterai laptop mendukung sistem untuk jangka waktu yang lebih singkat. Ketiga, jaringan berfungsi penuh dan koneksi nirkabel diaktifkan namun laptop tidak dapat terhubung ke jaringan. Keempat, laptop dalam keadaan hidup namun tidak ada yang ditampilkan di layar saat penutup laptop dibuka kembali. Kelima, layar laptop berkedip-kedip. Keenam, gambar layar di laptop berpiksel. Lalu ketujuh, gambar di layar laptop terlihat kusam dan pucat. Kedelapan, pengguna mengalami kursor hantu yang bergerak sendiri. 9, keyboard memasukkan angka bukan huruf. 10, gambar di layar tampak garis atau pola berkedip dengan warna dan ukuran berbeda atau artefak. 11, pola warna pada layar yang salah. 12, gambar layar terdistorsi. 13, layar eksternal memiliki daya tetapi tidak ada gambar di layar. 14, perangkat input yang terhubung dengan Bluetooth tidak berfungsi dengan baik. 15, laptop tidak menyala. 16, baterainya bengkak. 17, tombol pada keyboard macet atau menempel. 18, tombol pada keyboard macet atau menempel. 19, GPS tidak berfungsi. 20, aplikasi tidak dimuat atau tidak responsif dan penggunaan tidak dapat mendeskripsikan email. Masalah umum dan solusi untuk perangkat seluler lainnya. Yang pertama, perangkat seluler tidak terhubung ke internet. Kedua, perangkat seluler tidak mau hidup. Ketiga, tablet gagal mengisi daya atau mengisi daya dengan sangat lambat saat tersambung ke daya AC. Keempat, ponsel cerdas atau smartphone tidak dapat terhubung ke jaringan operator. Kelima, perangkat seluler tidak mau hidup. Keenam, baterai perangkat seluler mendukung sistem untuk jangka waktu yang singkat. Ketujuh, perangkat seluler tidak akan terhubung ke internet. 8, perangkat seluler tidak akan terhubung dengan Bluetooth. Lalu, ada baterainya yang bengkak. Perangkat ini 10 perangkat ini menunjukkan masa pakai baterai yang sangat singkat. 11, perangkat terlalu panas. 12, sistem macet atau tidak responsif. 13, pengguna tidak dapat membuka serangkaian aplikasi. 14, layar sentuh tidak responsif atau tidak akurat. 15, pengguna terkunci dari perangkat. 16, log kesalahan aplikasi tidak ditampilkan. Lalu ada lab penelitian spesifikasi pada laptop. Laptop sering kali menggunakan suku cadang berpemilik. Untuk mendapatkan informasi tentang suku cadang pengganti, mungkin harus meneliti situs web produsen laptopnya.
Untuk lab mengumpulkan informasi dari pelanggan, di lab ini kita akan bertindak sebagai teknisi call center dan membuat pertanyaan tertutup dan terbuka untuk menanyakan pelanggan tentang masalah laptop. Untuk lab selidiki situs web dukungan. Di lab ini kita akan menyelidiki layanan yang disediakan oleh perusahaan reparasi laptop lokal atau situs dukungan produsen laptop. Gunakan internet dan direktori telepon lokal untuk menemukan perusahaan perbaikan laptop lokal atau situs web dukungan produsen laptop. Sekian dari kelompok kami.